Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di Bareng Minggu Plan Anak. Ci Valeri, apa kabarnya nih? Baik dong, Ci gimana? Puji Tuhan baik, Ci. Adik-adik gimana kabarnya di sana? Semoga sehat selalu ya. Puji Tuhan. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hari ini ku rasa bahagia. Pakai gerakan ya adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sekali lagi ya, adik-adik masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi nih. Lagu apa, Ci? Kita mau menyanyikan lagu setinggi-tingginya lagi. Masih pada hafal ya? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk firman, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Lagu apa, Ci? Read the Bible. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and we grow, 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 and we grow, 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 and we grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read the Bible, pray every day, and we grow, grow, grow. Shalom adik-adik, apa kabar? Inci Dewi berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus menolong, menyembuhkan, memberkati makanan dan minuman, obat-obatan, segala perawatan ya. Tuhan Yesus sempurnakan semua dan kita semua yakin kita akan sehat kembali, pulih dan bisa melakukan aktivitas kembali. Dan adik-adik,
Seperti biasanya, Ci Debi ingatkan harus tetap fokus belajar ya, walau masih online, sehingga adik-adik apa yang dicita-citakan akan berhasil. Nah, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau firman kebenaran, firman yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, sebagai pelita kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu ya Bapa, menolong kami agar pada waktu kami membaca, mendengar, belajar firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Diamkan suara hati kami kecuali suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. Adik-adik, kita akan membuka dari kitab Esra. Kitab Esra. Esra 1 ayat 1 sampai 5. Esra 1 ayat 1 sampai 5. Esra itu perjanjian baru apa perjanjian lama? Iya, perjanjian lama. Habis Tawari. 1 Tawari, 2 Tawari, Esra. Ya adik-adik ya. Encik Debi bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat ketiga, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Ci Dewi mau tanya, benda apakah ini? Hereng. Ini sebuah batu. Maaf ya adik-adik ya, carinya susah. Masa Ci Dewi mesti beli sih yang baru, orang cuma satu. Jadi Ci Dewi minta tolong, terus ada yang nolongin, dapet deh batu bata ini. Tapi udah rusak, udah kotor, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Iya. Nah, kenapa Ci Dewi memperlihatkan kepada adik-adik batu bata ini? Karena menyangkut dengan firman yang kita baca mengenai pembangunan bait Allah atau gereja saat ini. Ya, gunanya itu untuk membangun berarti ya. Nah, adik-adik, tapi suatu bangunan tidak saja dengan batu bata ini. Ada campuran-campuran lain seperti rumah adik-adik. Itu campurannya selain batu bata ini ada semen, ada pasir, juga pakai air adik-adik untuk mencampurnya. Juga ada batu-batu kerikil.
Seperti itu. Nah, membangun suatu bangunan itu adik-adik tidak mudah atau tidak gampang, karena butuh orang-orang yang ahli untuk membangun, untuk merancang. Seperti saat ini insinyur, itu dia merancang, dia menggambar bagaimana bangunan itu, modelnya seperti apa nanti jadinya, ukurannya, seperti itu ya. Nah, juga butuh tenaga ahli untuk membangun bangunan itu. Nah, adik-adik, seperti tukang-tukang itu yang bangun rumah itu, mereka udah ahli. Jadi nggak semua orang bisa membangun suatu bangunan ya adik-adik ya. Nah, itu juga jadi nggak mudah, butuh orang untuk merancang, butuh orang sebagai tenaga ahli, dan juga butuh banyak bahan-bahan yang lainnya. Seperti umpamanya pintunya akan diukir, pintunya memakai bahan kayu, seperti gitu. Misalnya jendelanya ada campuran emasnya, campuran perak mungkin, seperti itu. Nah, adik-adik, pada waktu itu di bacaan kita, umat Israel ini sedang ada di pembuangan ya. Nama tempatnya itu Persia. Persia ini nama rajanya yaitu Raja Kores. Nah, adik-adik, orang Israel kenapa ya mereka ada di pembuangan? Iya, karena mereka sudah melakukan kesalahan, sehingga Allah menghukum mereka dan Allah membuang mereka dari negeri asalnya di Israel. Allah membuang, dan orang-orang buangan ini berada di Persia. Dan adik-adik, mereka sudah cukup lama di pembuangan, sehingga mereka ingin sekali kembali ke negerinya. Mereka ingin sekali untuk membangun negerinya, khususnya membangun bait suci atau bait Allah, atau saat ini gereja. Karena gereja mereka, bait Allah mereka sudah hancur, sudah berkeping-keping, tanah rata, bahkan rumah mereka pun sudah hancur. Ya adik-adik ya, seperti itu. Dan dengan kuasa Allah, adik-adik, maka Allah menggerakkan hati Raja Persia yang bernama siapa tadi Inci Dewi bilang Raja Persia? Iya, Raja Kores. Raja Kores mengumumkan, menyiarkan secara lisan itu maksudnya berbicara ya, pengumuman seperti itu, dan juga secara tulisan ya, ditulis bahwa umat Israel yang ada di Persia akan pulang kembali ke negerinya ya adik-adik. Raja memerintahkan umat Israel untuk kembali ke negerinya, untuk membangun bait Allah atau bait suci atau gereja pada saat ini yang sudah hancur, dan juga membangun rumah-rumah mereka yang mereka tinggali yang juga sudah hancur. Adik-adik, kalau kita lihat di ayat 1, ternyata pembangunan bait Allah ini sudah difirmankan. Allah sudah berfirman sebelumnya dari jauh-jauh hari lewat Nabi Yeremia bahwa nanti bangsa Israel yang dibuang, mereka akan kembali lagi ke negerinya dan membangun bait Allah kembali.
Dan adik-adik, bahkan selain raja memerintahkan, mengumumkan orang Israel untuk kembali ke negerinya, raja juga meminta adik-adik kepada penduduk untuk mereka juga membantu menyumbangkan harta bendanya. Ya adik-adik ya, kalau adik-adik baca di ayat 4 dan 6, Enci Debi bacakan, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat, ya, dengan perak, emas, harta benda, dan ternak. Di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ayat ke-6. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak. Wow. Selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Wow, luar biasa. Jadi adik-adik, bangsa Israel tidak saja pulang ke negerinya dengan tangan kosong, tapi Allah menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk membangun bait Allah atau gereja, ya, lewat perintah Raja Kores kepada penduduk setempat di Persia. Luar biasa karya Allah, ya adik-adik. Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun baitnya, ya, dengan barang-barang yang disumbang, yang dipersembahkan. Adik-adik, kenapa bait Allah ini harus dibangun? Karena bait Allah atau gereja adalah tempat umat Israel, tempat kita untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, ya. Tuhan sudah baik dengan kita. Ayo kita semua memuji Tuhan di rumah Tuhan, di bait Allah atau di gereja, mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu adik-adik. Dan di bait Allah ini atau di gereja ini tempat kita melayani Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua juga dipanggil untuk membangun dan berkarya. Tidak saja umat Israel dipanggil untuk membangun bait Allah, kita pun dipanggil untuk membangun bait Allah. Tapi bait Allah itu bait Allah yang ada di diri kita masing-masing, ya, membangun iman kita, ya adik-adik ya, lewat karya. Adik-adik, bagaimana caranya kita bisa membangun kehidupan kita? Yaitu caranya dengan mengikuti perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan bosan-bosan, Enci Debi ingatkan. Berdoa dan rajin baca Alkitab. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Karena Tuhan ingin kita menuruti perintah-perintahnya. Pada waktu kita mengikuti perintahnya, maka kita membangun iman kita, kehidupan kita. Ayo adik-adik, siapa di sini yang mau menuruti perintah Tuhan?
Cidewi juga mau adik-adik ya. Dan harus itu kita mengikuti perintah Tuhan. Karena Tuhan sudah baik sama kita adik-adik. Nah, jika adik-adik sudah bersedia mau turut perintah Tuhan, yaitu lewat pelayanan ya adik-adik ya. Ikut perintah Tuhan lewat karya, lewat talenta yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di gereja. Misalnya adik-adik ada yang suka bernyanyi, ayo bernyanyi memuji Tuhan. Itu artinya adik-adik sudah melayani. Ya adik-adik ya, karena pada waktu adik-adik bernyanyi orang mendengar syair, kata-kata dari lagu itu, orang mendengar suara adik-adik, maka orang lain juga akan terbangun imannya adik-adik ya. Iman mereka akan kuat karena puji-pujian untuk Tuhan itu adik-adik ya, membawa berkat untuk orang lain, selain juga untuk diri adik-adik yang terbangun adik-adik. Misalnya adik-adik suka musik, Ci saya bisa main gitar ya. Kenneth bisa main gitar. Banyak sih yang bisa main gitar, banyak yang bisa main musik ya adik-adik ya. Wah Ci saya mau bermain gitar, saya bisa main piano, bisa main organ atau keyboard. Silakan adik-adik ya, mengiringi teman-temannya, mengiringi jemaat bernyanyi. Itu artinya adik-adik sudah melayani Tuhan. Atau Ci saya suka berpuisi, saya mau berpuisi memuji Tuhan. Boleh, silakan di gereja berpuisi sehingga membawa berkat bagi orang lain. Ya adik-adik ya. Oh, Ci Dewi baru inget nih yang pinter puisi nih. Selain Kenneth ada Esra. Esra suka nih berpuisi. Silakan berpuisi memuji Tuhan. Artinya adik-adik sudah melayani Tuhan, sudah berkarya untuk memuji Tuhan ya adik-adik ya, berkarya di dalam pelayanan. Ada juga kalau umpamanya di sekolah minggu, Encinya minta umpamanya Deda berdoa, Deda langsung berdoa, doa untuk persembahan kita ya, Deda berdoa, artinya Deda sudah melayani Tuhan ya, seperti itu. Atau adik-adik diminta untuk bawa persembahan, itu juga artinya pelayanan di rumah Tuhan, adik-adik di gereja Tuhan ya adik-adik ya. Atau siapa yang mau baca Alkitab? Wih, ada yang berani tunjuk tangan. Saya Ci, sayaku. Baca, teman-temannya ngikutin. Wah, itu artinya sudah melayani Tuhan. Seperti itu. Nah, adik-adik dengan demikian, adik-adik sudah taat mengikuti perintah Tuhan. Pada waktu adik-adik taat mengikuti perintah Tuhan, maka iman kita, kehidupan kita akan terbangun menjadi semakin hari semakin kokoh, semakin kuat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Allah di dalam Kristus Yesus yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi, di langit, dan di sorga. Allah yang dapat melakukan apapun jika Engkau mau. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memohon ampun atas kesalahan yang sudah kami perbuat. Baharuilah kami menurut kasih-Mu yang agung. Sebab siapakah kami? Kami buatan dari debu tanah. Kami seperti angin, kami seperti uap yang akan berlalu begitu saja. Kami seperti rumput-rumput yang akan kering. Kami seperti bunga-bunga yang akan layu. Kami tidak ada setitiknya. Kami hanyalah nol, tapi lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu,
lebih besar mengatasi segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang berdampak pandemi. Tuhan Yesus, tolong buka jalan. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan untuk pemenuhan kelangsungan hidup mereka. Maka pada waktu-Mu yang Engkau sudah sediakan, Engkau memenuhi semua itu. Mungkin ada yang di PHK, Bapa. Tuhan Yesus akan tolong mereka, dan mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lain, karena ada pintu berkat yang sudah Engkau sediakan untuk mereka. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, sebab Engkaulah tabib di atas segala tabib, ya Bapa. Yang berduka, Engkau memberi mereka penghiburan dan pengharapan dengan damai sejahtera. Bapa, berkati adik-adik ya Tuhan yang masih belajar online. Tolong agar mereka tetap tekun belajar, karena itu tugas dan tanggung jawab mereka. Dan beri mereka keberhasilan ya Bapa. Bapa yang kekasih, pagar penyertaan-Mu selalu berserta dengan mereka, sehingga mereka terhindar dari hal yang tidak berkenan kepadamu. Berkati orang tua mereka ya Tuhan yang sudah mengusahakan segala sesuatu. Beri mereka kesehatan, sukacita, damai sejahtera ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk vaksin yang sudah ada ya Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus tolong ya Bapa, agar melalui vaksin itu ya Tuhan, tubuh kami menjadi sehat, kami terhindar dari virus, dan jika virus itu ada, virus itu akan mati ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga beriman sesuai rencana dan waktu-Mu, pandemi ini akan berakhir dari kehidupan kami, dan kehidupan kami akan normal kembali ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan di gereja kami ya Tuhan, dengan program-program yang ada yang masih terbatas karena sikon pandemi ini ya Tuhan. Tolong agar kami tetap kreatif ya Tuhan, melayani-Mu lewat program yang ada. Terima kasih untuk ibadah hari Minggu, hari Rabu, ibadah Pelkat secara daring ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami dapat tetap setia beribadah ya Tuhan, dan biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah dari tingkat tertinggi sampai di bawah, di kota, juga sampai ke pelosok daerah. Tuhan Yesus, tolong agar mereka bekerja berdasarkan takut akan Tuhan, khususnya ada anak-anak-Mu di dalamnya. Biar mereka berani menyuarakan kebenaran-Mu, agar bangsa kami damai sejahtera, saling toleransi, walau beda agama, suku, sosial, budaya, untuk menuju bangsa yang semakin hari semakin baik. Berkati dalam bidang ekonomi, juga kerjasama dengan bangsa asing. Berkati dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, budaya, politik, transportasi, darat, lautan, udara. Semua dapat berjalan dengan baik dan membawa devisa bagi negara kami, dan berdampak kehidupan ekonomi rakyat yang baik. Allah, di dalam Kristus Yesus yang hidup, inilah doa syukur kami ya Bapa. Dan jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur secara bersama dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, Tuhan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi lagu respon. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapin persembahannya, dan jangan lupa kasih ke orang tuanya supaya orang tuanya bisa bawa ke gereja. Kita punya lagu apa, Ci? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, depan tangannya kita mau berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa di dalam persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini dapat digunakan dengan baik untuk bisa memuliakan-Mu dan untuk gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita udah di akhir ibadah. Kita mau menyanyikan satu lagu lagi ya, Ci. Kita mau menyanyi lagu apa, Ci? I love you Jesus. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, biarlah apa yang diberitakan oleh Cingku bisa adik-adik mengerti dan bisa melakukannya di kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kumpulkan kami kembali di ibadah kami yang selanjutnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.